siang-siang ini nih enaknya kita ngomongin kasus yang lagi pening banget. Emang apa? Itu loh, yang katanya pencuri ikan itu loh, yang di sekitaran sini kok. Di mana Mbak? Di daerah Demak bukan ya? Iya bener. Emang gimana tuh kronologis kasusnya? Katanya sih ya, jadi ini ada orang kayak masih muda gitu, belum tua banget. Dia tuh katanya tuh mau nyuri ikan, diduga dia tuh nyuri ikan gitu. Tapi ikannya tuh yang kayak ikan yang nggak dibudidaya gitu loh, kayak ikan nila, yang kayak ikan gabus, ikan siapa gitu. Iya bener yang kayak gitu. Nah tapi tuh katanya sih indikasinya tuh dia itu mencuri, akhirnya tuh dibacok. Ingat nggak sih waktu itu loh yang kita nonton bareng-bareng itu loh, yang sempat viral di mana sih, TV One apa ya? Iya, yang sempat jadi isu nasional juga nggak sih? Iya bener. Nah tapi yang dibacok malah kena hukuman, gimana dong tuh? Itu proses perkembangan kasusnya bagaimana ya sampai sekarang? Iya. Boleh kali kita telepon penasihat hukumnya. Kamu ada nomornya nggak, Rizky? Oh iya. Kalau nggak salah pengacaranya namanya Pak Heri Darman deh. Iya, bentar ya. Aku hubungin dulu nggak sih? Iya benar. Tahu Biar asik kasusnya. aja kita. Biar ngobrol bareng nih Iya. siang-siang nih. Bentar ya teman-teman. Halo, selamat pagi Bapak. Iya, ini di sini teman-teman lagi diskusi terkait kasus terbaru yang kemarin itu sempat jadi pembahasan juga. Kalau mungkin Bapak bisa berkesempatan ada berkenan untuk hadir sekalian kita diskusi-diskusi ringan terkait kasus Pak Marjani yang sempat Bapak tangani. Ya, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Mau? Bisa banget. Bisa. Keren banget nih. Memang sekelas pengacara kondang mau menangani kasus warga yang membutuhkan gitu Iya. kan, tanpa dipungut biaya apapun gitu ya Iya. kan. Ini benar-benar jiwa-jiwa yang Jiwa-jiwa sosial ya. betul. Benar banget. Apalagi kasus Oke, ini. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi jalan macet. Iya, Mbak, apa kabar? Waduh, lama banget ini. Nah, ini dia Macet teman-teman ya? yang Ayo. kita tunggu-tunggu, narasumber gitu Ya. yang paling tahu perjalanan kasus dari Bapak Marjani ini. Jadi gimana Bapak? Wah, pertama saya minta maaf nih ya. Iya. Tadi jalannya sedikit macet di perjalanan, agak telat. Tadi saya dipanggil siapa sih? Ini Bapak Gus saya. Teh. Iya. Terima kasih nih semua telah hadir ya kan. Hari ini apa yang harus kita katanya mau menanyakan, saya berkenan tentang perkara Marjani. Iya, benar. Apa yang harus ditanyakan nih? Jadi gimana sih Pak, kok bisa nih ya, dia kan selaku dia yang dibacok tapi dia juga dituntut gitu, dikatakan dia bersalah juga. Itu tuh kok bisa seperti itu, gimana sih Pak sebenarnya kasus posisi awalnya dulu perkara itu gimana gitu bisa sampai ada kasus tersebut, apalagi kan sempat happening juga ya di TV nasional. Iya. Jadi kita penasaran juga nih, mudah-mudahan gimana sih sebenarnya gitu. Ini pada sekolah hukum semua ini ya? Iya dong. Waduh, saya ditanya sama anak-anak yang sekolah hukum semua. Ya, memang kalau kita berbicara tentang kasus Marjani, itu memang kasusnya itu menarik ya bagi pengacara. Karena apa? Marjani itu satu, dibacok, ya kan? Kedua, menderita akibat bacokannya. Yang ketiga, menjadi pesakitan, ya kan? Jadi ada tiga ini persoalan. Memang kalau kami, saya menangani Marjani dari tahap 2 sampai dengan dalam persidangan di Pengadilan Demak. Dan memang di situ kami melihat ada suatu keganjilan yang kami lihat. Pertama adalah satu, si pelapor Pak Suhada itu yang mempunyai kolam itu dia tidak pernah melihat bahwa Marjani itu melakukan pencurian di kolam ikannya tersebut. Nah, disitulah yang menjadi pertanyaan kami itu selaku kuasa hukumnya Marjani. Ada yang keanehan kembali bahwa setelah Mbah Minto itu perkaranya berjalan 1 bulan di dalam proses penyelidikan sampai penyidikan. Nah, baru yang punya kolam itu namanya Pak Haji Suhada baru melaporkan Marjani. Nah, di situ itu, ya kan? Yang cukup lama ya. Nah, di dalam waktu di fakta persidangan kami tanyakan kepada si saksi pelapor, memang dia tidak pernah melihat kejadian Marjani. Dia terjadi tahunya bahwa di tempat kejadian bahwa ada pembacokan terjadi di kolamnya
Pak Soada itu informasi dari Bang Minto juga, informasi dari kepolisian. Nah, kepolisian itu pun di malam hari. Nah, disitulah kita melihat bahwa pelapor ini memang tidak melihat sama sekali. Nah, kalau kita bicara berkenaan tentang saksi pelapor, tidak pernah melihat kejadian perkara. Nah, ada yang menjadi suatu kegajilan juga kita melihat ini, yaitu adalah ikan yang menjadi alat bukti di persidangan. Nah, memang ada sebagian pada ahli hukum bahwa pakar hukum bahwa itu diperbolehkan. Nah, tapi ada juga yang mengatakan foto saja boleh, ada juga foto harus ada gambar orangnya yang si terdakwa. Ada juga kalau kayak saya, untuk lebih meyakinkan lagi, ikan itu harus diformalin ataupun diawetkan, dipetik eskan. Nah, itu kan lebih meyakinkan lagi kalau memang itu ikan yang diduga dicuri oleh Marjani. Tetapi di fakta persidangan, JPU tidak bisa menghadirkan ikan itu sebagai barang bukti. Nah, disinilah yang ketiga, bahwa Pak Suada mengatakan dia kecurian ikan 15 kilo. 15 kilo itu terdiri ikan japet, ikan gabus, ikan nila. Nah, tetapi yang diakui oleh Marjani, dia ikan japet dan ikan gabus. Tapi yang diakui Marjani bukan mengambil ikan di dalam kolamnya Pak Suada, dia mengambil ikan di luar kolamnya Pak Suada. Nah, di sini aja sudah terjadi perbedaan, yang 1-3, yang 1-2. Nah, di situ dikatakan oleh di surat tuntutan jaksa penuntut umum bahwa per kilo itu ikan Rp50.000. Masa ikan jepet Rp50.000? Halo Pak Jaksa, halo. Masa iya ikan jepet Rp50.000? Halo PJPU penuntut umum. Cuma apa iya ikan jepet Rp50.000? Kan begitu, ikan gabus Rp50.000. Nah, harusnya kan di situ juga kami menghadirkan satu orang yang menjual ikan. Kita minta sebagai saksi yang menguntungkan oleh Marjani. Dia bilang nggak ada itu ikan cepek, ikan apa ya juga ikan nila 50.000 per kilo, ikan cepek 50.000 per kilo. Lah ini kan bahaya nih Pak. Mulai itu di luar angkasa, makanya. Kalau penjual ikan denger, wah bisa naik nih, hutan iya. aja. Bahaya ini. Bahaya. Juga ya, ternyata ya. Iya, makanya saya pusing juga nih. Ini hari Kamis kita harus melakukan pembelaan terhadap Marjani. Pledoi ya Pak, udah sampai Iya, pledoi. belum. Kita kemarin hari Kamis kita tunda. Harusnya kemarin karena kita banyak yang hal-hal yang sudah terencana, jadi kita tunda nih Kamis depan gitu. Berarti mengenai harga ikan ini juga harus diluruskan Pak. Ntar takutnya pedagang ikan taunya harga ikan jepet udah 50.000 tuh sekilo, wah bahaya. Iya kan? Nah, disitulah yang kita melihat. Tadi sempat kantor hukum Heri Darman mengadakan diskusi terbuka. Ya di situ kalau memang itu ikan liar, ya Marjani nggak bisa dituntut dong. Wong itu ikan liar, statusnya ikan jepet, itu ikan gabus itu kan ikan liar. Kok masa dibilang ngambilnya di kolam Pak Suada? Yang nalar aja lo. JPU, ya kan? Kalau memang apa iya ikan gabus itu ada di kolam ikan Pak Suada, ikan gabus itu Ikan hama ya Pak? ikan predator, ikan pemakan mangsa, ya kan? Nggak mungkin dipelihara, nggak mungkin ikan jepet juga dipelihara, ikan liar. Nah, kalau ikan nila, iya. Makanya di dalam persidangan kita panggil orang-orang yang punya kolam, kita pertanyakan apa bisa ikan japet, ikan gabus, ikan nila ini dipersatukan untuk budidaya di dalam satu kolam. Tidak mungkin sih, Ternyata Pak. tidak Iya. mungkin. Karena memang setahu saya dalam satu kolam itu diisi dengan satu jenis ikan saja gitu. Iya. Itu menjadi kontradiksi. Iya, Ini sih makanya. menarik banget ya Pak, karena yang diambil pun bukan ikan yang bernilai jual tinggi ibaratnya, Iya. kayak gitu, yang emang sengaja dipelihara untuk dijual ini, tapi ikan yang emang disediakan oleh alam kayak gitu ya. Iya, makanya itu bukan ikan budidaya gitu loh.
Makanya tadi kan Profesor Mahmud Tarum kan mengatakan itu kan sama siapa Pak Dokter Jawade kan. Iya. Nah seperti itu. Makanya ini kami juga berharaplah nanti kepada majelis hakim yang menyidangkan klien kami Marjani bahwa bisa melihat nanti fakta persidangan sesuai alat bukti yang ada. Tapi jangan majelis hakim nanti memutuskan dikarenakan opini publik ataupun tekanan dari publik. Kalau nanti itu yang diutamakan jadi keadilan, sudah tidak bisa kita pertahankan di negara yang kita cintai ini. Jadi jatuhkanlah hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan klien saya kalau memang dia bersalah. Kalau memang dia tidak bersalah, ya bebaskan. Lebih baik kita menghukum 1000 orang yang bersalah daripada kita menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Bukan begitu? Betul Bapak. Betul kan? Ya, Betul. Benar tuh? Benar. Nah itu dia, makanya jangan sampai, ya kan? Nah yang anehnya lucunya lagi, masa Marjani itu diganjar dengan pasal 363 ayat 3 pencurian di malam hari dengan ancaman 7 tahun. Kan ini yang menjadi persoalan kita kan ini, gitu loh. Nah tadi benar ini kata Prof Mahmud Tarum sebagai ahli hukum pidana, sesuai surat edaran Mahkamah Agung nomor berapa tadi? Nomor 2 tahun 2012. Jika kerugian di bawah 2,5 juta itu diancam 3 tahun, dipiring, tindak pidana ringan. Begitu penyidik yang nangani kasus Marjani, jangan karena tekanan atasan Anda melakukan hal yang kita duga menyimpang dari prosedur hukum. Ini jangan dilakukan. Mungkin itu, tapi kami tetap akan membela Marjani sesuai keilmuan kami masing-masing, ya kan? Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apalagi yang perlu dipertanyakan, adakah lagi? Buat sekelas pengacara seperti Bapak nih ya Pak, yang sudah melalang buana menjajaki dunia pengacaraan seperti ini, kenapa sih Bapak ingin mengambil kasus Pak Marjani ini gitu loh Pak? Oh ini kena hati. Jadi saya kenapa mengambil kasus Marjani, kena hati. Hati nuraniku berkata bahwa Marjani orang yang terzolimi. Iya. Makanya saya tidak minta jasa lawyer sama Marjani, gratis. Jadi kami 7 pengacara itu gratis, menggunakan kantor hukum dari Darman, bukan kantor hukum kaleng-kaleng gitu ya. Iya, betul. Jadi disitulah kalau ditanya karena hati nuraniku, ya kan. Tadi yang ulangi lagi, sudah dibacok, luka parah, membiayai sekitar 40 juta, utang di sana sini, sekarang diancam 8 bulan. Lah ini kan sangat mengerikan hukum kita kan. Berarti kalau goals dari Bapak sendiri, ingin seperti apa kasus dari Pak Marjani ini? Kalau saya inginnya saya bahwa majelis mendok bahwa Marjani tidak bersalah demi hukum. Luar biasa banget ya teman-teman. Iya, jelas banget sih. Ini berarti bukan hanya persoalan tentang tuntutannya, tapi juga mengenai siapa yang dituntut gitu. Janganlah semakin seperti apa ya yang orang-orang nilai mengenai hukum kita gitu ya kan, yang orang kan menilainya ya yang lemah, yang tertindas gitu, yang tidak mendapat keadilan gitu. Jadi mungkin semangat Bapak ini untuk menunjukkan keadilan itu bukan hanya berpihak pada yang kuat, tapi juga berpihak pada yang lemah. Pengacara yang punya hati nurani kan tidak melihat hanya membela orang gede, orang kecil. Saya tuh lebih senang membela orang anak kecil yang terzolimi tadi. Saya siap tenaga dan pikiran saya gitu loh, ya kan? Ya ini kan kita memang mempunyai visi dan misi, kita bikin kantor advokat kan. Ya silakan, yang ada mungkin orang seperti ini. Kalau saya tadi seperti gaya tadi saya ke setiap orang yang terzolimi saya siap bela, walaupun saya tidak dibayar.
Tapi perkaranya memang benar-benar saya lihat itu dizolimi, dikriminalisasi. Seperti itu, saya siap, ya kan? Walaupun saya tidak dibayar. Dan itu pun kita harus melihat kasusnya, perkaranya bagaimana. Seperti Marjani ini, untung aja dia hidup. Ya kan? Untung aja, alhamdulillah dia hidup. Kalau dia tidak ada. Nah, inilah sempat saya membela. Wah, mau benar dia salah atau tidak. Sebenarnya kan yang jelas setiap warga negara Indonesia tidak bisa main hakim sendiri. Ya, Sepakat? Sepakat. Nah, ini nih. Tuh. Yang penting tuh itu yang tadi kita sepakati. Setiap warga negara Indonesia ini tidak boleh dan tidak bisa main hakim sendiri. Seru banget gak sih? banget emang. Kasus ini tuh memang kita harus berkaca dari kasus ini. Emang kita lihat Pak Heri Darman ini sebagai pengacara yang benar-benar bisa ditiru ya. Ya semuanya seperti guru besar lah, kita bisa meniru untuk mengambil kasus-kasus yang jangan hanya kita lihat ada materinya kita ambil gitu kan. Benar nggak? Iya, Sepakat betul. Iya sih. Ya, buat teman-teman yang memang masih penasaran dengan kasus Pak Marjani ini, bisa buat follow, like, and subscribe buat channel YouTube-nya Bapak Marjani. Gitu. Ya, Bapak Kanjeng itu bener-bener. salah, Kanjeng Heri official. Oke, Kanjeng Heri Official. Jangan lupa di follow, Jangan lupa. like, dan subscribe. Oke, Ya. teman-teman. Oke, jangan lupa ya, Jangan lupa subscribe, ya. and like, and share, dan Comment. Comment. Betul. Next time kita ngobrolin lagi kasus-kasus yang lebih seru dari ini ya. Oke, thank you. Thank you. Kita tunggu next ya. Ya, thank you. Next videonya ya.